Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang berada di daerah Minas dalam perjalanan pulang ke Pekanbaru, Riau, Indonesia. Dalam perjalanan ini saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum wakhshawni wa la takhshawhum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Shadaqallahul azim. Surat Al-Maidah ayat 3. Artinya, pada hari ini telah putus asa orang kafir menarik kamu dari agama kamu. Oleh sebab itu janganlah takut kepada mereka, kata Allah. Takutlah kepadaku. Dan pada hari ini telah kusempurnakan kepadamu nikmatku kepadamu, dan aku telah ridho Islam itu menjadi agamamu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, penekanan dalam ayat ini ialah pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Nah, Nabi Muhammad SAW bukanlah orang pertama membawa agama Islam, tapi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang menyempurnakan ajaran Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW, yang membawa agama Islam itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa itu bukan beragama Kristen, dia adalah beragama Islam. Apa buktinya bahwa Nabi Isa itu beragama Islam? Pertama, karena beliau tidak makan daging babi, berarti beliau Islam. Yang kedua, beliau itu bersunat. Di dalam kitab Lukas 2 dinyatakan bahwa Nabi Isa bersunat ketika umur 8 hari. Yang ketiga, Nabi Isa berdoa. Yang keempat, Nabi Isa itu sujud ke arah Ka'bah, sujud ke arah Bait Allah, atau dalam bahasa Arab sujud ke arah Baitullah. Nah, kemudian Nabi Isa dikatakan Islam karena beliau menyatakan bahwa hukum yang paling tinggi ialah meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah dan Nabi Isa utusan Allah. Disebutkan di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29. Tahukah kamu apakah itu hukum tertinggi di dunia? Hukum yang paling tinggi itu ialah kamu mengakui tiada Tuhan selain Allah dan kamu mempercayai bahwa Nabi Isa itu adalah utusan. Nah, yang keenamnya disebut Nabi Isa alaihissalam itu beragama Islam karena beliau menyatakan bahwa beliau itu adalah Nabi dan beliau itu tidak menyebutkan sesuatu kecuali atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Yohanes 17 ayat 3 yang menyatakan bahwa orang yang mendapatkan keselamatan ialah orang yang mengakui Tuhan itu hanya Allah dan Nabi Isa sebagai utusan. Nah, jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, kemudian yang ketujuh, Nabi Isa itu Islam karena beliau membenarkan seluruh ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, dan beliau membenarkan pula setelah beliau akan ada nabi terakhir namanya Ahmad,
atau Muhammad. Disebutkan di dalam kitab Yohanes pasal 16 mulai dari ayat 13 sampai ayat 20. Tapi yang paling jelasnya disebutkan di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 16, bahwa Nabi Isa mengatakan kepada murid-muridnya, "Hai muridku, sebentar lagi aku akan pergi kepada Allah. Kalau aku tidak pergi, Sang Penolong itu, Sang Pembawa kebenaran itu tidak akan datang. Namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Ciri-cirinya nanti kalau dia datang, pertama dia memuliakan aku, memuliakan ibuku." Nah, terbukti bahwa Nabi Muhammad SAW memuliakan Nabi Isa dan memuliakan Bunda Maria. Ciri-ciri Nabi yang ditunggu itu, dia bersaudara dengan Bani Israel. Bukan dari Bani Israel sendiri, tapi dari orang yang bersaudara, dari antara orang yang bersaudara dengan Bani Israel, yaitu keturunan Bani Ismail. Nah, itulah dia Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan pula bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammad nanti benar adanya karena Allah menaruh firman di dalam mulutnya. Nah, itu di dalam kitab Perjanjian Baru, namanya kitab Yohanes. Dan kemudian di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18, Allah berfirman kepada umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihi salam. Walaupun masalah Islamnya tidak disebutkan secara nyata pada Nabi Musa alaihi salam, akan tapi Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa alaihi salam itu sudah bertauhid, tauhid yang menurut ajaran Islam. Tidak ada trinitas yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18, Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Hei Musa, aku akan mengutus seorang nabi di antara orang yang bersaudara dengan Bani Israel." Allah menaruh firman di dalam mulutnya, dan nabi itu nanti dia serupa denganmu, hei Musa. Nah, Nabi Muhammad SAW dia serupa dengan Nabi Musa. Apa serupanya? Sama-sama jelas bapaknya, sama-sama jelas ibunya. Kalau Nabi Isa alaihissalam tidak jelas bapaknya, yang jelas cuman ibunya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dia disunat, Nabi Muhammad SAW juga disunat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pemimpin perang, panglima perang. Nabi Muhammad juga panglima perang di medan perang. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam tidak pernah memimpin perang. Nah, karena Nabi Isa alaihissalam waktunya terlalu singkat dalam mengajari murid-muridnya, mulai dari umur 30 sampai umur 33,5 tahun. Kalau Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama itu selama 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, jadi Nabi Musa adalah serupa dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Musa tidak serupa dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Muhammad SAW punya keturunan, sedangkan Nabi Isa tidak. Nabi Musa juga punya keturunan, sampai sekarang ada keturunannya. Nabi Muhammad SAW ada juga keturunannya sampai hari ini. Dan kemudian Nabi Musa alaihissalam jelas kuburannya.
di mana kuburannya. Nabi Muhammad SAW jelas juga kuburannya. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam masih diragukan orang, di manakah kuburannya, di manakah jasadnya dikuburkan, itu tidak jelas. Tapi Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya jelas. Nah, inilah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Juga Nabi Ibrahim disunat. Siapa yang tidak disunat harus dilenyapkan dari muka bumi. Menurut kitab Kejadian, kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 17 ayat 14 yang menyatakan, siapa di antara kalian yang tidak bersunat harus dilenyapkan dari muka bumi. Nah, itu ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu juga lah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa serupa dengan Nabi Muhammad dan tidak serupa dengan Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jadi Islam itu mulai dibawa semenjak manusia hadir di muka bumi ini, yakni Nabi Adam alaihi salam. Nah, kalau memang Nabi Adam alaihi salam membawa ajaran Islam, apa buktinya? Buktinya Nabi Adam itu bertauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Semua agama yang bertauhid, dia adalah Islam. Cuma syariatnya yang berbeda. Jadi akidahnya yang sama, syariatnya berbeda. Misalnya syariat zaman Nabi Adam, karena tidak ada manusia lain, mereka dibolehkan menikah satu ayah satu ibu, cuma berbeda tahun lahirnya. Karena anak Nabi Adam alaihissalam itu lahirnya sepasang umpamanya lahir tahun 2000 misalnya, sepasang tahun 2000 misalnya itu Iklimah, kemudian dengan pasangannya, kemudian tahun 2002 atau 2021 lahir lagi antara Labudah dengan pasangannya. Nah, itu harus antara Qabil dan Habil itu harus ditukar pasangannya yang sesama lahir itu. Maka Habil harus dinikahkan dengan Iklimah dan Qabil harus dinikah dengan Labudah. Akan tetapi karena Labudah ini kurang cantiknya, Iklimah lebih cantik, maka terjadilah perebutan antara Qabil dan Habil. Yang paling keras untuk merebut itu adalah Qabil. Alasannya karena Iklimah ini sama lahir dengannya. Kata Nabi Adam, tidak boleh nikah dengan yang seangkatan, yang sama-sama lahir kembar. Nah, dilanggarlah aturan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Adam pada waktu itu, dilanggar oleh si Qabil. Jadi pelanggaran hukum pertama di dunia itu adalah pembunuhan masalah jodoh. Itulah yang dilakukan oleh Qabil. Nah, Bapak Ibu terhormat, nah itu masalah jodoh itu merupakan kejahatan pertama di muka bumi. Sedangkan di surga pelanggaran pertama itu dilakukan oleh Hawa. Siti Hawa memakan buah khuldi. Pelanggaran pertama di surga. Pelanggaran kedua dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam karena dicintanya kepada istrinya. Sudah makan buah khuldi, dia pun ikut pula memakannya. Padahal itu salah. Diikutnya juga salah demi cinta. Nah, rupanya cinta itulah merupakan dasar dosa pertama manusia di sorga, juga dosa pertama manusia di bumi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian,
Jadi ajaran Islam itu semenjak dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatamul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, seluruh nabi-nabi itu adalah pembawa agama Islam, tapi disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku bagimu dan telah aku ridho Islam itu menjadi agamamu. Nah, itulah sebagai penutup di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Menutupnya itu dengan menyempurnakan akhlak sebagaimana Rasulullah menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus terakhir ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itu dia. Jadi ada iman, Islam, ihsan. Nah, pada ihsan ini adalah akhlak. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jadi bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Islam itu pertama, tidak. Tapi semenjak dari Nabi Adam, Nabi Muhammad ini penyempurna saja. Nabi Isa itu beragama Islam, Nabi Musa itu beragama Islam, Nabi Ibrahim beragama Islam. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, wa ana awalul muslimin. Saya dari awal-awalnya menyebut nama Islam. Yang sebelumnya nama Islam itu tidak dipopulerkan, tapi yang isinya adalah Islam, artinya selamat, sejahtera, damai. Itu artinya Islam. Jadi orang Islam itu adalah orang yang damai. Kalau orang salah mengerti tentang Islam, salah membawakannya, bisa-bisa anti kedamaian, anti Islam, walaupun dia sendiri mengaku beragama Islam. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam